Assalamualaikum Pak JJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan ngobrol pagi ini. Menurut info Pak JJ mau pensiun untuk tahun ini. Insya Allah. Mulai kapan Pak JJ? Kalau menurut tanggal lahir itu tanggal 24 Juni Pak. 24 Juni, lahir saya 24 Juni 61. Jadi insya Allah bulan ini 2001 pensiun insya Allah. Sebenarnya sudah berapa tahun Pak JJ mengabdi sebagai abdi negara ini? Kalau mengabdi sebagai guru itu dari 83, bulan Maret 83. Kebetulan kami waktu itu proyek D2 itu proyek untuk keluar Jawa waktu itu Pak. Keluar Jawa, kemudian kami disuguhi untuk kesediaan. Nah, kebetulan kami masih sendiri ya buat pengalaman. Nah, akhirnya diteken itu ke waktu itu yang pertama itu yang mau pulang kampung Pak, keluar Jawa begitu, mau ke NTB langsung proyeknya. Nah, kemudian saya masih waktu itu 83 bulan 2 itu saya disuguhi surat keputusan saya tanda tangan untuk ke Palembang. Ke Palembang. Oh, jadi Pak JJ pertama SK di Palembang ya? SK itu waktu itu persetujuan di Palembang. Tapi menjelang kelulusan D2-nya mau selesai, akhirnya kami dikumpulkan lagi Pak di Kementerian Pendidikan waktu itu. Akhirnya ada solusi, silakan Bapak Ibu guru yang tadinya mau keluar Jawa, itu yang pertama masih berlaku, kalau yang mau pulang kampung monggo silakan. Ongkosnya pakai pesawat, mau ke NTB ke mana, pokoknya keluar Jawa ke masing-masing. Iya, kembali kampung lah masing-masing keluar Jawa. Nah, tapi selebihnya silakan Bapak Ibu cari sekolah SMP negeri yang ada di sekitar DKI Jakarta. Itu akhirnya putuskan di daerah Jakarta. Di daerah Jakarta. Kemudian kami memencar dalam 1 pekan itu cari info, dapat di SMP 200 waktu itu Pak. SMP 200 itu dari Pasar Cakung. Oh, Cakung. Arah Cakung kita ke arah kanan nyebrang jalan, karena waktu itu kan saya tinggal di Bekasi. Oke. Baik Pak JJ, pertama kali ngajar kan setelah kuliah, kemudian pertama kali mengajar tuh bagaimana rasa dan perasaannya? Nah, kalau untuk support channel Kamto Cah Anon, semoga semakin berkembang dan semakin sukses. Jangan lupa like and subscribe, oke? Mengajar di kelas waktu itu Pak, kalau sekarang kita ya tahun-tahun sekarang ini itu jauh perbedaannya, maksudnya dari persiapan kita hanya yang waktu itu masih RPP 1 lembar 3 lembar kertas, kita mengajar di depan siswa yang notabene siswa itu ya menyimak saja, tidak ada kreasi-kreasi lain selain umpamanya bertanya, itu pun kalau Bapak Ibu gurunya bertanya. Tapi dengan kurun waktu yang terus berjalan, maka kami mendapatkan informasi-informasi yang lebih, terutama bagaimana cara pembelajaran yang waktu itu menurut kami masih tradisional. Dalam artian tradisional itu hanya seperti tadi yang saya ucapkan. Sekarang bagaimana agar siswa itu betul-betul respon atau hidup di dalam kelas itu, sehingga kami melakukan proses pembelajaran, kemudian kumpul bersama teman sejawat, satu guru atau istilahnya MGMP. Waktu itu memang dilaksanakan di sekolahnya masing-masing, tapi untuk menggiatkan permasalahan itu maka keluar kita, karena istilahnya dengan adanya Subrayon. Nah, Subrayon itu kan lebih banyak, sehingga wawasan-wawasan atau pengalaman-pengalaman Bapak Ibu guru mengajar di kelas itu kami ini pada sharing di situ, sehingga dicetuskan pada waktu itu ada istilahnya kunjungan setelah mengadakan pembuatan perangkat secara tuntas. Kemudian kami merencanakan pada waktu itu dibimbing dulu oleh pengawas pada waktu itu
itu mengadakan home visit. Jadi umpamanya dibagi, umpamanya minggu pertama beberapa dari guru dari SMP anu atau beberapa SMP, 3 SMP ada yang namanya kunjungan. Nah, jadi Bapak Ibu guru umpamanya di Muhammadiyah waktu itu atau di SMP 7 lah begitu ya. Di SMP 7 ada berapa orang guru bahasa Indonesia? Kebetulan ada 3. Nah di Subreon itu dibagi dengan umpamanya SMP 4 yang terdekat, kemudian dengan SMP Jaya, SMP PGRI 2 waktu itu. Nah, kami mengadakan simulasi kunjungan 1 berbanding 1 waktu itu, keluar 1, in 1 begitu, on in lah istilahnya seperti itu. Iya. Jiji kan guru sudah sangat senior, mengalami beberapa periode kurikulum dari 76 sampai ke 13. Bagaimana menurut Pak JJ perkembangan kurikulum kita ini? Pada dasarnya setelah kami mengadakan penelaahan kurikulum dari periode-periode yang lalu, pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Cuma ada istilahnya ada poin-poin yang memang harus dititik beratkan. Dalam artian dititik beratkan itu diperhatikan. Nah, sekarang kelihatannya kurikulum ini sekarang kita berkembang kepada anak supaya tidak seperti yang dulu yang namanya verbalisme itu dulu itu, sekarang ya harus real konkret sesuai dengan apa yang diharapkan di masyarakat. Kalau memang masyarakat itu membutuhkan punya keahlian komputer, maka mau tidak mau di sekolah itu diadakan istilahnya pembelajaran komputer. Kalau kami sebagai guru bahasa Indonesia khususnya yang menggunakan proses pembelajaran ini minimal dengan memasukkan materi-materi itu ke dalam komputer, sehingga siswa itu tidak ada istilahnya anak-anak buka buku halaman sekian kerjakan ini, tidak ada, langsung tinggal mencet, tayangkan CD atau informasi proses pembelajaran bisa membuat sendiri Bapak Ibu gurunya atau saya pribadi membuat, atau kita juga mengambil dari sumber-sumber yang memang relevan dengan pembelajaran. Jadi kurikulum yang dulu itu abstrak, kalau sekarang lebih konkret, lebih menunjukkan ke arah kenyataan konkretnya dan menimbulkan keahlian. Nah Pak JJ, selama sekian puluh tahun mengajar ini kan pasti ada perkembangan dalam karir. Nah, dari mengajar pertama sampai sekarang di SMP 7 ini, bagaimana perjalanan karir Pak JJ? Terima kasih Bapak. Sebelum kami ke SMP 7, memang status saya itu sebagai guru DPK, jadi guru negeri yang diperbantukan di swasta. Jadi selama dari 83 sampai tahun 2020 itu kami berkecimpung di swasta, khususnya di Muhammadiyah. Nah, di dalam proses karir atau jenjang karir, alhamdulillah saya sebagai guru di sana itu sampai pada bulan kemarin Agustus 2020 itu kami, karena memang ada kebijakan dari pemerintah daerah, semua guru DPK itu harus ditarik ke negeri. Tapi alhamdulillah begitu Pak. Ya. Selama di swasta itu kami pernah menduduki berbagai apa istilahnya ya, pernah merasakan lah, selain guru tambahannya wali kelas, bina pramuka, BP, kurikulum sampai dengan kepala sekolah. Tapi karena kondisi seperti ini, karena kebijakan pemerintah setempat, guru DPK itu ditarik ke SMP negeri. Nah, kami kebetulan mengambil yang dekat dengan posisi rumah. Ya. Nah, maka kami pas bulan Agustus 2020 kami mengajar di SMP itu sebagai mata pelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya gini Pak Jiji, kalau kita guru kan melihat persis perkembangan anak setiap zamannya. Dan Pak JJ sudah mengalami beberapa periode dan beberapa masa. Coba sedikit gambarkan bagaimana perkembangan pertama Pak JJ sebagai guru melihat anak sampai saat ini di masa corona. Ya, baik, terima kasih. Kalau melihat anak plus minusnya pasti ada ya Bapak. Plus minusnya kalau dari saya start berangkat itu memang kalau dari sisi kepribadian anak atau
sopan santun, budi pekerti itu lebih condong tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun yang lalu kenapa? Karena masih ada rasa anak itu atau ya orang tua atau guru itu sebagai pengganti orang tua. Nah, tapi dengan berjalannya tahun, berjalannya hari, bulan dan tahun, apalagi sekarang dengan sistem atau dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga mungkin yang saya cermati itu terjadi pergeseran. Pergeseran maka terutama dari tata krama siswa gitu kan. Tapi ya kita juga tidak bisa menyalahkan siswa itu sendiri karena situasi, karena kok memang kondisi situasinya seperti itu. Maka kita ambil saja pembelajaran dari kejadian seperti itu, sehingga nanti kita bisa mencari solusi apa yang pas dengan suasana. Nah Pak JJ, kan kehidupan guru itu ya naik turun. Ya. Nah sekarang bagaimana Pak JJ sampai pensiun ini dalam hal ekonomi Ya. untuk kita sebagai seorang guru dari tahun ke tahun? Ya, terima kasih Bapak. Kalau bicara ekonomi, sebetulnya itu tergantung dari kita mengolahnya Bapak. Sampai waktu itu saya gaji pertama itu hanya 25.000 dengan posisi 80%. Kemudian saya tahun 83 itu gaji saya 25.000 dengan kondisi 80%. Berselang 85 saya memberanikan diri untuk melamar istilahnya calon istri gitu kan. Ya. Tapi dengan kondisi maka waktu itu saya cari yang backgroundnya latarnya guru juga. Ya. Kenapa? Karena secara finansial, walaupun nanti Allah gitu ya yang menentukan namanya rezeki, jodoh, maut itu kita nggak tahu. Tapi kita tetap sebagai manusia yang memang sadar dengan hal itu, yang makin lama, makin ke depan, makin ke sana, ke depan otomatis proses pembiayaan hidup itu akan lebih tinggi. Nah, dengan kondisi tadi, kalau kita perbandingan dengan istilah matematik, ya jauh. Dengan gaji 25.000 dengan kondisi sekarang. Nah, maka alhamdulillah waktu itu Pak, saya nikah 85. Insya Allah waktu itu 85 itu saya hampir 4 tahun sampai 5 tahun itu tinggal di rumah mertua Pak. Tinggal di rumah mertua, kemudian saya konsensus dengan istri waktu itu. Bu, dengan berat hati, gaji kita berdua nih, yang satu kita makan, yang satu kita tabung. Nah, dengan proses seperti insya Allah Pak, berselang 2 tahun ke belakang saya sudah bisa beli tanah. Walaupun dengan ukuran yang 4,5 kali 16 begitu, cukuplah untuk berdua. Nah, dengan kondisi itu, tapi pemerintah makin lama makin kesini ya ada perubahan walaupun sedikit-sedikit, tapi pasti begitu. Karena apa? Karena kami tiap bulan karena sudah membayang, oh saya gaji saya sekian bulan, jadi bisa udah mengatur. Walaupun sedikit, tapi insya Allah mudah-mudahan ya kita tinggal sesuai dengan kita dan kebutuhannya. Di tahun 2015 sampai saat ini kita bersyukur selaku Alhamdulillah Pak, alhamdulillah betul-betul. Kenapa? Karena selama dalam perjalanan itu kami sudah punya rumah sendiri. Anak 2 sudah, yang satu sudah berkeluarga sampai dengan dia lulus perguruan tinggi. Yang kedua juga sama sudah selesai lulus, sudah punya rumah sendiri. Itu pun rumah dari keluarga saya, istilahnya istri dengan saya. Ini anak sudah tinggal satu lagi ya, alhamdulillah. Dengan kondisi walaupun gaji pegawai negeri seperti itu yang sekarang hampir ya istilahnya ya kita bersyukur lah, alhamdulillah kepada pemerintah khususnya ya memperhatikan nasib guru sekarang ini, sehingga dengan ada perumahan guru kan waktu itu kan ada ya alhamdulillah begitu. Tapi ya saya saya menjadi guru itu alhamdulillah bersyukur jadi guru itu alhamdulillah ada nikmat tersendiri. Nah berikutnya gini Pak JJ, di akhir masa tugas bakti Pak JJ ini pastilah banyak orang yang telah membimbing, berjasa kepada Pak JJ. Kira-kira siapa yang
paling Bapak ingat orang-orang yang telah berjasa pada Pak Jiji untuk disampaikan ucapan terima kasih pada kesempatan ini. Ya, terima kasih. Saya bisa seperti ini tidak terlepas dari rekan-rekan kami juga, senior-senior kami juga, atau senior-senior saya juga. Karena saya berangkat dari nol, otomatis ada orang-orang yang memang mendukung atau memberi bimbingan, memberi motivasi, sehingga saya sampai saat ini alhamdulillah masih istilahnya eksis lah begitu. Ya otomatis kepada orang-orang yang mungkin atau apa istilahnya orang tua saya yang tidak disebutkan dan tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, tajim saya kepada beliau-beliau itu, walaupun ada sebagian yang sudah berpulang ke rahmatullah, ada juga yang masih ada, tapi tetap dukungan dari teman-teman itu sangat betul saya rasakan sekali. Saya bisa begini tidak berdiri sendiri atau tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak ditunjang atau tidak didukung dari teman-teman. Ya masalah teman-teman itu yang pro dan kontra, sinis atau mungkin wajar dalam kehidupan ini gitu ya. Kita ambil hikmahnya saja, sehingga dengan mengambil hikmah itu kita akan tahu, oh teman ini begini wataknya, oh yang begini-begini. Ya itu mungkin kita kembalikan lagi kepada kita, karena kita punya prinsip atau saya punya prinsip. Kalau yang namanya kebaikan seseorang itu tergantung dari kita. Kita menanamnya apa? Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah kita juga akan menuai kebaikan. Insya Allah mungkin itu Bapak ucapan terima kasih saya kepada rekan-rekan sejawat atau mungkin kepada teman-teman yang lebih senior. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Mudah-mudahan dengan bimbingan Bapak Ibu kepada saya sehingga saya ini bisa begini, istilahnya Allah yang akan balas. Mudah-mudahan insya Allah Tuhan yang akan balas kebaikan Bapak Ibu kepada aku, sehingga saya bisa seperti ini. Jadi gini Pak Jiji ya, di akhir pertemuan kita ini, karena Pak Jiji juga nanti bulan Juni mau pensiun, kira-kira pesan apa untuk para generasi guru-guru kita ke depan berdasarkan pengalaman yang Pak Jiji alami selama ini? Ya, terima kasih Bapak. Yang penting terima kasih. Yang jelas tiada gading yang tak retak gitu ya pada prinsipnya. Tapi kita kalau memang mau berupaya, berusaha untuk meningkatkan karir atau itulah cari. Apalagi sekarang model-model pembelajaran itu banyak. Nah maka mau tidak mau ya saya mohon maaf menggurui dalam hal ini, bukan saya lebih pintar gitu ya. Itu kita berbagi saja. Mau tidak mau kita harus melek apa? Mau tidak mau kita harus melek IT. Nah dengan melek IT itu insya Allah tinggal kita mencet saja itu akan semuanya bisa akan terlihat. Nah maka mau tidak mau kami mengharapkan atau mendambakan sekali setelah kami meninggalkan SMP 7 itu, saya sebagai orang tua dan teman-teman yang masih ini berpacu silakan terus berkarir. Ya, tidak ada istilahnya, oh tidak ada kata terlambat. Masih kita mau berusaha, insya Allah. Teman-teman semua saling mendukung, saling merespon. Sehingga dengan kondisi ini kita harapkan betul-betul seperti kita ada istilahnya, kalau satu lidi saja untuk menyapu itu tidak bisa. Tapi kalau kita lidih-lidih itu kita jadikan satu, kita ikat dengan nama SMP Negeri 7, insya Allah sampah yang model apapun, ilmu atau masalah manapun, insya Allah akan kita bisa selesaikan. Baik, demikian tadi bincang kita dengan Bapak Jiji, guru SMP 7 mata pelajaran bahasa Indonesia yang akan purna bakti pada bulan Juni 2020 ini. Kita doakan beliau sehat, semangat, selamat dunia dan akhirat, dan akhirnya apa yang telah dilaksanakan selama menjadi amal ibadah, dan Allah memberikan hadiah yang paling tepat, surga untuk
Pak Amin. JJ. Terima kasih Pak JJ. Sama-sama. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, para sobat, jangan lupa subscribe dulu